Secara pribadi juga saya sering menyanyi, Bapak. Kegiatan aktivitas apa saja, baik di gereja, di rumah, atau di kegiatan-kegiatan lain, saya sering menyanyi. Ini juga memberikan satu kekuatan atau semangat bahwa dengan bernyanyi itu, orang Sabu bisa segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil. Dari itu nyanyi itu. Karena dia tidak sekedar nyanyi saja, bahwa ketika dia bernyanyi, itu dia menjiwai apa yang dia menyanyi, supaya pencipta itu sendiri bisa mengetahui bahwa oh, dia luar biasa, ini orang menyanyi untuk sebuah keberhasilan, keberlangsungan hidup yang panjang. Makanya dia menyanyi itu punya keuntungan tersendiri bagi pribadinya atau bagi keluarga. Karena ketika dia bernyanyi, dia juga mau membangun hubungan komunikasi yang baik dengan penciptanya, begitu kakak. Bercocok tanam, semua, masa gula, iris tuak, orang mati, nikah, ada semua. Karena dengan nyanyian itu ada kesejukan, ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Seperti itu. Ya ihau wonaiki mepe haurai kabanao majilita jautina mada ita pulara belodo ta pulara belodo majiwate rowilau ye penite rowile de bojo pehi le dori adeya pehi le dori adeya majirame hari rai haumiha dokeri eletu di anado hawu. Budaya Sabu tentang penyadapan pohon lontar sampai orang Sabu menjadikan pohon lontar ini sebagai sumber kehidupan. Memang dari sejak nenek moyang itu, setelah kami lahir dan besar, kehidupan di Sabu itu belum seperti begini. Ya, arus transportasi barang, jasa, dan lain sebagainya belum lancar seperti ini. Boleh dikatakan masih terisolasi. Begitu. Jadi kehidupan satu-satunya itu bersumber dari bertani. Antara lain kalau di musim panas itu orang Sabu rata-rata yang laki-laki yang bukan pegawai negeri itu hidup dari menyadap nira dari pohon lontar. Durepe ke pede maveari matanae neru jaratima talakiai yami aenya magala nerando ayo kipe abue kedo ngawe na
lontar untuk orang Sabu sama dengan pohon kehidupan. Karena yang dalam keyakinan orang Sabu bahwa yang dicari air yang muncul lewat mayang itu adalah darah bumi, rarai kalau dalam ungkapan kepercayaan orang Sabu. Jadi sama dengan orang Sabu meminum darah bumi ini. Itu sehingga pohon kehidupan untuk orang Sabu itu. Laki-laki Sabu yang naik pohon lontar, yang menyadap lontar, tidak tahu bernyanyi itu laki-laki yang bukan laki-laki Sabu. Ya, kesunyian, ya, yang apa? Laki-laki yang sunyi, laki-laki yang tidak hidup, Nah, mengapa nyanyian penting ketika mereka menyadap lontar? Refleksi saya, ya, dan juga dari makna pujian sebenarnya. Yang pertama, dengan bernyanyi sebenarnya mereka mau menyatakan ucapan syukur, ya, atas kehidupan, atas pekerjaan yang mereka terima hari itu. Ucapan syukur karena lontar masih ada. Ucapan syukur bahwa mereka masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk mereka bekerja, untuk mencari hidup. Ya. Karena kalau saya menyanyi di pohon lontar, mau cari senang, supaya mata tidak mengantuk. Nah, kalau mau kita jual itu airnya terlalu banyak, dari saya menyanyi senang. Saya menyanyi di pohon lontar supaya saya mengantuk karena air tua itu banyak, manis lagi, hiburan lagi. Karena saya sendiri di pohon lontar, karena menyanyi itu tidak sempit, rasa orang banyak hiburan. Karena menyanyi itu orang dengar itu masih ada iris tua malam, siang tetap bernyanyi selama iris tua itu. Tua itu karena hiburan lah, banyak air itu. Manis sekali, itu sudah. Saya menyanyi di atas pohon lontar supaya isi lontarnya manis, banyak. Dan satu juga supaya tidak sepi di atas pohon lontar. Soalnya kalau menyanyi ya sambil rasa capek, rasanya rileks biasa-biasa saja. Dan sambil rasa capek kalau sambil menyanyi. Kalau lagu-lagu untuk menghibur diri lah segala macam itu macam-macam. Ya, setiap daerah itu punya syairnya tersendiri. Bagaimana memuja pohon lontar itu supaya dia berkembang bagus, menghasilkan nilai yang bagus, itu kan beda-beda. Tergantung daripada penyadap itu sendiri. Kadang-kadang luapan hati daripada penyadap itu akan muncul. Ya. Beta nyanyi tadi itu di atas pohon tuak, terkenang beberapa tiri dulu hilang waktu dia mau pi silam di laut, takut hilang, sampai kotong tunggu, sampai pulang lagi ke rumah. Nah, jadi beta terkenang itu tadi, bapak tadi, jadi beta nyanyi itu lagu di atas pohon tuak tadi itu. Beta terharu ingat dia. Jadi. Aji buku lalu pada lede dongang ngarana elelia. Aji rati wing anamone yae. Aji rati winga okoro rauya dekaba.
Dulu saya punya nenek tukang penyedap tuak juga. Tetapi karena kami pemali keluarga, tidak boleh lagi anak perempuan penyedap tuak. Kami hanya memasak saja dan mencari kayu dan daun untuk tukang masak, begitu. Menyadap pohon tuak di Sabu ini kebanyakan memang atau 99% itu laki-laki. Kalau yang dianut oleh orang Sabu punya etika bahwa mereka tidak sudah terbagi pekerjaannya, bahwa laki-laki saja yang iris, perempuan hanya untuk masak. Waktu pokoknya kami waktu masih kecil kasih tahu di mama dong, suruh kalau lu dapat anak perempuan tidak boleh lagi penyedap tuak, harusnya anak laki-laki yang tukang penyedap, bukan anak perempuan lagi, karena kami paling pemali sudah, terhenti sudah di biar nenek saja sendiri. Ni Malaya tata due, tahedui kale murimada. Murimada ya para hedui do amaya do kedi do weka. Moko ke ataloweana, moko ke tata due. La pela arui terdai le mala kalau duit eta karape. Ya ela kalau due la ngapi due ata due tunga ana ya do lemideu ana. Peta due mina hare pure ti kalau due la parama la kuyama la ubatema. Murimada ya para hedui. Amaya do weka. Namo yara namonea hedau makat or namonea tapi nga arilowe keji. Benipidu iri ina due ngama makat or ina due ngama tapi nga rilowe. Ikelo ekeno dai weka keno haku pela arui di ne kale murimada hudi ne tunga anado lemidewana naponi. Mina harekene murimada ya kal pehot ola nami kira ngadedoke haku hie pela arui era makolo due kolo kuama yang due haku pela arui ye beha era kolo due la era hubilara hubileto talameni hi jengapi ye etaria ye mahogo maworai tu muri mada jingana muri dari pepenge ya mata tada ya mahedui haku juga loto pakolo due mina hareke ama ini muri mada ya haku jadi ya tai aju kalau daya mahedui ya kale murimada tu palaya. Dari pengamatan saya, perempuan yang memilih sebagai orang tua tunggal, ya, yang dia orang tua tunggal menghidupi anak-anaknya dan keluarganya, maka untuk menghidupi keluarganya dan menghormati pekerjaan yang ada sebagai petani, termasuk petani lontar, maka perempuan juga bekerja sebagai penyadap. Beta irstua untuk kasih sapu anak beta sane ada suami. Saya tidak punya bapak karena saya punya ibu masih sudah tua. Makanya saya belajar iris tuak dari umur 25 tahun. Sampai ibu saya sudah tua dan sampai saya sudah berumah tangga, suami saya kalau musim-musim ini dia ada pijaga kerbau di padang. Kalau dia terlambat, saya bantu dia iris tuak. Mau tidak mau mereka harus melawan ini apa namanya peraturan, kalau mau semacam peraturan atau kebiasaan yang dibangun oleh orang tua, karena mereka juga butuh untuk hidup begitu. Lalu mereka tidak bisa mendapat bantuan dari orang lain. Jadi itu terpaksa namanya. Elele torai tidao lelele ale torai tidao dule dai lado kahayo. Dan nyanyian itu sangat indah sekali. Di pagi-pagi benar, dini hari, setiap hari, jam 3, seluruh kampung sudah dipenuhi dengan nyanyian para laki-laki yang sementara bekerja di atas pohon lontar dengan risiko yang sangat tinggi. Kepadamu
Ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Peralihan masa itu sampai sekarang ini, lagu-lagu itu sudah mulai dirubah. Ada yang menyanyi dari kidung jemaat, ada yang untuk lagu pop kurang. Selalu lagu-lagu dari kidung jemaat atau lagu rohani, mereka juga sudah tidak terlalu paham lagi syair yang diwariskan dari mereka punya nenek moyang, dari leluhur, yang mereka tahu sekarang bahwa biar kita sudah jadi Kristen, tetapi mari kita menyanyi dari lagu-lagu rohani yang sudah biasa kita dengar di gereja. Ya, pada masa dulu mereka belum kenal Kristen. Mereka masih hidup dalam aliran kepercayaan yaitu Jingitiu itu. Cara warisan mereka mewariskan keahlian untuk bisa sadap nira ini lewat upacara. Tidak saja secara lisan, tetapi juga generasi-generasi sabu itu dipanggil oleh mereka punya orang tua, dipanggil oleh struktur syariat adat istiadat, dalam hal ini Deorai dan teman-teman, mengajarkan bukan saja cara iris tuak, tetapi syair untuk memanggil supaya air nira itu banyak. Ketika anak-anak pemuda sabu mulai beranjak untuk dewasa dan bisa iris tuak, mereka dipanggil. Bagaimana kemampuan dia bernyanyi itu didapatkan melalui cara pewarisan. Ya, jadi katanya di tempat berdoa di Railoro, katanya opa saya Here membuat ritus baginya untuk menurunkan kemampuan dia bernyanyi, ya, memimpin nyanyian berdoa kepada Hapu. Dan dengan ritus yang ada ritus khusus katanya waktu itu, dan dia menggali ada mesbah, mungkin ada batu mesbah, dan di atas dari batu mesbah itu yang dipercayai sebagai tempat untuk meminta kemampuan bernyanyi, ya, tempat bernyanyi. Lalu di tempat itulah, di tempat mesbah berdoa itu, pada satu hari Opa Here mewariskan kemampuannya, ya, dan meminta kemampuan bernyanyi dari para leluhur yang lain diturunkan kepada Hapu. Ya, dengar sendiri sonde ada orang ajar, ini kebetulan dengar dari orang tua dulu. Ya. Bepung Bapak juga sering menyanyi di atas tuak, jadi beta dengar Bepung Bapak pun menyanyi, beta ikut kalau beta iris. Ya, kalau diajarkan, rata-rata diajarkan tidak juga. Mungkin ada 1-2 orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menyanyi lagu-lagu sabu itu sendiri di atas pohon lontar. Tetapi kebanyakan hanya anak-anak itu atau generasi berikut itu hanya mendengar dari orang tua yang biasa menyadap nira ini, lalu mereka mengikuti.
Ina amaya nedo hatjangaya mina mike kuta malene wo iye o inai o amai lekitra ne edui neru kene keramaya para lo tomurina madaya lekitra ne edui para iwawa. Beberapa hal mengenai pohon lontar ini, tapi kami khususkan untuk alat musik tradisional yang dibuat dari daun lontar. Yang pertama, daun lontar itu bisa digunakan untuk ketaduhaba yang bunyinya mirip dengan alat musik yang ada, yaitu gitar. Yang kedua, untuk dibuat mengiringi pedoa yang dipakai pada kaki, namanya kedue. Yang selanjutnya lagi ada lagi alat musik yang terbuat dari buah lontar. Tapi buah yang kering itu bisa dijadikan untuk alat musik yang bunyinya mirip sekali dengan gong. Bagi masyarakat Sabu, bernyanyi itu bukan hanya sekedar sekedar masalah sosial atau masalah masalah hiburan. Ya, nyanyian mempunyai tempat yang lebih dalam budaya orang Sabu, sebagai juga pemberian dari yang ilahi. Seperti Tuhan memberikan pohon lontar kepada mereka, maka bernyanyi adalah juga sebuah karunia pemberian yang mereka pakai juga sumber nyanyian itu sebagai sumber semangat, sebagai sumber ucapan syukur untuk menaklukkan atau juga untuk menyadap pohon lontar. Jadi lontar yang tinggi, yang menakutkan itu mereka bisa taklukkan, mereka bisa mereka bisa raih, mereka rangkul sebagai sahabat melalui jembatan nyanyian. Dulu dari lokoli bataga lihu dula-dula, mai wedi mahela larai menyingaratan haro iya, majile tak jauh boleh beloh rai di rai tahu rai duwe ngadona. Dari lokoli bataga di dula-dula, mai wedi mahela larai menyingaratan haro ini, majile tak jauh boleh beloh rai di rai hau rai duwe ngadona. Boleh puja jiwa anak manu dope hami panah, pai para aku hari jiwa anak dowe bila poro koko ga ana do kelala tilau hewati. Hai dulu dari
mari lokori bataga rihu dula dula. Mai wedi mahela ularai maninganata aro iye. Majile tak jauh boleh beloh rai di rai hawu rai duwe ngadonahu.